Yeah, it was not my idol, but I said in recent interviews that I like some of. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Erling Haaland dan Mbappe resmi perkuat timnas Indonesia di FIFA Series. Ini sangat-sangat diliar nalar. PSSI resmi naturalisasi pemain keturunan ini. Erling Haaland akui sudah dihubungi PSSI, begitu juga dengan Mbappe. Dua pemain ini siap guncang FIFA Series. Tonton sampai habis. Hari ini kita akan bahas pemain naturalisasi baru timnas Indonesia di FIFA Series. Menjelang ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada 23 hingga 31 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, PSSI memastikan tidak ada tambahan pemain hasil naturalisasi yang akan tiba pada skuad timnas Indonesia. Hal ini berkaitan dengan batas waktu regulasi naturalisasi dan proses administratif yang melekat pada pemenuhan kondisi eligibility FIFA, serta kalender persiapan tim nasional yang semakin dekat. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji menyatakan bahwa proses naturalisasi umumnya memakan waktu panjang dan harus selesai jauh sebelum matchday untuk memenuhi regulasi FIFA dan administrasi kewarganegaraan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia. Menurutnya, target awal FIFA Series yang tinggal kurang dari 6 minggu membuat proses naturalisasi sulit diselesaikan secara tuntas. Oleh sebab itu, PSSI dan pelatih John Hartman memilih fokus pada evaluasi pemain yang sudah memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Secara umum, aturan eligibility FIFA mencaratkan pemain yang akan mewakili sebuah negara harus sudah berstatus sepenuhnya sebagai warga negara-negara tersebut sebelum daftar akhir kompetisi ditutup oleh konfederasi atau organizer, serta harus memenuhi tuntutan administratif seperti paspor yang sah dan bukti hubungan kewarganegaraan sesuai regulasi lokal dan FIFA. Walaupun FIFA tidak menentukan tanggal garis akhir tunggal untuk semua kontes, federasi nasional yang ingin memproses naturalisasi biasanya harus melihat tanggal penutupan resmi pendaftaran pemain oleh badan penyelenggara maupun federasi sepak bola regional. Kebijakan ini semakin diperkuat oleh tren global soal integritas kompetisi. Sepanjang 2025, FIFA menindak beberapa federasi atas penggunaan dokumen naturalisasi yang dipermasalahkan, termasuk insiden naturalization scandal yang menjerat 7 pemain tim nasional Malaysia karena dugaan penggunaan dokumen palsu, repudiated eligibility, kasus yang masih berproses di Lembaga Banding Olahraga Internasional atau CAS. Dengan ketatnya persyaratan administratif dan waktu yang sempit menjelang FIFA Series 2026, PSSI kini memilih menunda proses naturalisasi baru dan memaksimalkan potensi pemain lokal serta pemain keturunan yang kewarganegaraannya telah clear secara administratif. Keputusan ini dinilai sebagai langkah aman mengantisipasi risiko ineligibility atau sanksi administratif dari FIFA. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali memanas setelah muncul tuduhan serius yang diarahkan kepada Ketua Umum PSSI. Media asal Malaysia, My News Hub, mengklaim bahwa sosok nomor 1 di persepakbolaan Indonesia tersebut merupakan dalang di balik pelaporan kasus pemain naturalisasi ilegal yang melibatkan tim nasional mereka. Menjelang gelaran FIFA Series yang akan berlangsung pada 27 hingga 30 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri atau abroad masih menghadapi dinamika kontrak dengan klub masing-masing tanpa larangan keras dari federasi yang membatasi langkah profesional mereka. Para pemain abroad seperti bek Jay Itzes dan kiper Martin Pes yang pernah bergabung dalam skuad timnas Indonesia untuk laga kompetitif tidak terikat kewajiban khusus dari PSSI terkait posisi atau status kontrak bersama klub di luar negeri menjelang ajang FIFA Series 2026. Menurut pernyataan resmi, PSSI tidak memiliki kewenangan melarang atau mengatur langkah pemain diaspora untuk kembali ke kompetisi domestik atau melanjutkan kontrak profesional mereka di liga luar negeri hingga akhir kontrak, tanpa kewajiban untuk hengkang demi fokus timnas Indonesia. Praktik ini terlihat dalam beberapa musim terakhir, termasuk agenda pertandingan timnas sebelumnya, di mana sejumlah abroad seperti Nathan Chue Oen di Willem II Tuliberg, Justin Hubner di Fortuna Sittard, dan lainnya telah dipanggil untuk kompetisi internasional. Namun kontrak klub tetap menjadi prioritas utama mereka sepanjang musim kompetisi klub berlangsung. Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan pelatih baru John Hartman yang menegaskan pencarian pemain untuk ajang internasional bersifat selektif, di mana ia melakukan scouting dan evaluasi performa setiap individu secara independen dari komitmen klub mereka. Fakta ini berarti bahwa status kontrak abroad seperti Jay Itzes, Martin Pes, Nathan Chue Oen, Shane Patinama, dan lainnya semua tetap terikat kontrak klub tanpa pembatasan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia hanya akan mempengaruhi kesiapan mereka bergabung di FIFA Series sesuai jadwal internasional yang sudah ditetapkan. Sejauh ini, publik belum melihat keputusan pemutusan kontrak atau perubahan status profesional yang signifikan bagi para pemain abroad tersebut menjelang turnamen mini internasional yang juga menjadi pemanasan bagi timnas Indonesia
Indonesia sebelum agenda kompetisi resmi seperti Piala AFF 2026. Penyerang andalan Malut United FC, Ciro Alves, kini tengah menapaki babak baru dalam perjalanan karir profesionalnya. Ciro Alves yang merupakan pemain asal Brasil menunjukkan keseriusan luar biasa untuk segera menuntaskan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Langkah besar tersebut diambil bukan sekedar formalitas, melainkan bukti otentik dedikasinya bagi sepak bola nasional. Bagi Ciro, Indonesia bukan lagi sekedar tempat mencari nafkah, melainkan rumah kedua yang telah mencuri hatinya. Ia mengaku telah menjatuhkan pilihan hidup untuk menetap di tanah air dalam jangka panjang. Memperkuat skuad Garuda di level internasional pun kini menjadi impian terbesar yang ingin ia wujudkan segera. Saya bermain di sini dan telah jatuh cinta kepada negara Indonesia, ungkap Ciro dengan nada penuh keyakinan. Rasa cinta tersebut tumbuh subur seiring interaksinya dengan keramahan masyarakat serta atmosfer kompetisi yang kompetitif. Budaya lokal yang kental juga membuatnya merasa sangat nyaman membangun masa depan di Indonesia. Komitmen Ciro tidak hanya berhenti pada kata-kata manis di hadapan media massa. Ia telah melayangkan surat resmi yang menyatakan kesiapannya menanggalkan kewarganegaraan asalnya demi memeluk status WNI. Keputusan berani ini diambil untuk menghindari status kewarganegaraan ganda, sekaligus mempertegas integritasnya sebagai calon pemain nasional. Ciro ingin memastikan seluruh administrasi berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita elulukan dan kemudian main, selesai. Pertama adalah pemberian kewarganegaraan bagi 3 pemain sepak bola timnas Indonesia akan dinaturalisasi. Did he say before the penalty? What did he say? He started speaking with me also, McAllister also, I don't remember. Aux dirigeants de s'asseoir à une table de négociation et d'arrêter la guerre. Gue tanya Pak Erik, Pak, ini kan ada non-agenda FIFA. Gimana dengan para naturalisasi? Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita elulukan dan kemudian main, selesai. Pertama adalah pemberian kewarganegaraan bagi 3 pemain sepak bola timnas Indonesia akan dinaturalisasi. PSSI telah menerima informasi dari FIFA mengenai format yang akan digunakan dalam FIFA Series 2026. Emang pemain-pemain naturalisasi lu mau kemanain? Dibalikin. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Timnas Indonesia akan berlaga sebagai tuan rumah ajang FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Maret mendatang. Berdasarkan informasi terkini, Indonesia berpeluang menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pertama. Selain Indonesia dan Saint Kitts and Nevis, 2 negara lain yang turut ambil bagian dalam FIFA Series di Indonesia ialah Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Mengacu pada penyelenggaraan FIFA Series edisi sebelumnya, format pertandingan akan menyerupai babak semifinal. Setiap tim akan menjalani 2 laga. Pemenang pada pertandingan pertama berhak melaju ke partai final, sedangkan tim yang kalah akan saling berhadapan untuk memperebutkan posisi ketiga. Dalam skema yang disiapkan, Timnas Indonesia dijadwalkan berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis. Sementara itu, Bulgaria akan menghadapi Kepulauan Solomon. Jika Indonesia mampu meraih kemenangan pada laga pembuka, skuad Garuda akan menantang pemenang duel antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon di partai final. Sepertinya akan melawan Saint Kitts and Nevis. Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan ketemu di final, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga kepada wartawan Senin 9 Februari. Berdasarkan ranking FIFA, Bulgaria menjadi tim dengan ranking tertinggi yaitu di posisi ke-87 dunia. Timnas Indonesia menyusul di peringkat ke-122, diikuti Kepulauan Solomon pada posisi ke-152, sedangkan Saint Kitts and Nevis di peringkat ke-154. FIFA Series 2026 juga akan menjadi panggung perdana bagi John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu belum lama ini kembali dari Eropa setelah melakukan kunjungan ke sejumlah klub yang diperkuat pemain Timnas Indonesia. Selain memantau pemain diaspora, Herdman juga tengah fokus mengamati pemain-pemain yang berlaga di Super League. Di sisi lain, ia masih dalam tahap penyusunan tim kepelatihan sebagai bagian dari persiapan awal menukangi skuad Garuda.
John Herdman saat ini terus memantau pemain-pemain timnas Indonesia yang berkarir di liga domestik maupun di luar negeri. Hal itu tentunya agar dia punya gambaran potensi-potensi pemain-pemain Indonesia. Langkah itu sebagai persiapan John Herdman untuk membentuk kekuatan skuad Garuda tampil di FIFA Series. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah yang akan dilaksanakan pada 23-31 Maret 2026. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan sangat mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh John Herdman. Jadi John Herdman akan punya gambaran sendiri dengan memantau langsung pemain-pemain. Pelatih udah jalan-jalan ya, sudah mengunjungi klub-klub, udah mantau-mantau. Klub-klub Super League dipantau, yang keluar, luar negeri juga udah mulai dipantau. Kami tunggu aja, kata Arya di Jakarta kemarin. Pria berkacamata itu mengatakan sejauh ini belum mendapatkan laporan dari John Herdman terkait peninjauannya. Dia menilai dalam waktu dekat, PSSI akan berdiskusi dengan pelatih asal Inggris itu menjelang FIFA Series. Mengerikan, Drogba dan Haaland dikonfirmasi bakal gabung skuad Garuda. Ini benar-benar di luar dugaan. Tolak timnas Indonesia demi bermain di Piala Dunia. Pemain keturunan ini sah jadi juniornya bintang Manchester City, Erling Haaland. Tak dapat dimungkiri timnas Indonesia tidak pernah kehabisan stok pemain keturunan yang berkarir di luar negeri alias abroad. Sudah ada lebih dari 20 nama di skuad Garuda besutan Patrick Kluivert yang abroad di Eropa, Amerika hingga Asia. Mulai dari Martin Paes hingga Ole Romeni. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan di timnas Indonesia demi mewujudkan mimpi yang besar, yakni membawa tim merah putih ke Piala Dunia. Selain yang sudah dinaturalisasi, stok pemain keturunan Indonesia di luar negeri yang belum pernah membela skuad Garuda masih melimpah. Salah satunya adalah Samuel Silalahi, pemain keturunan Batak yang kini memperkuat klub kasta tertinggi Liga Norwegia, Strømsgodset. Mengutip dari Transfermarkt, gelandang serang berusia 19 tahun yang memiliki darah keturunan Indonesia itu lahir di Oslo, Norwegia pada 2 Juni 2005. Samuel Silalahi sudah dipercaya untuk tampil bersama Strømsgodset sebanyak 16 pertandingan dengan catatan 1 assist di semua ajang. Dia juga sudah mencatatkan 14 penampilan dan 1 assist untuk Strømsgodset di ajang kasta tertinggi Liga Norwegia. Sementara di Strømsgodset 2, pemain berdarah Batak itu telah mengolesi total 64 pertandingan dan mencetak 18 gol. Sebelum jadi pemain profesional, Samuel Silalahi menimba ilmu di Mandalskameratene, Norwegia, lalu bergabung dengan Strømsgodset. Pemain keturunan Indonesia tersebut resmi menandatangani kontrak profesionalnya bersama Strømsgodset pada Oktober 2023. Belakangan ini, attacking midfield berusia 19 tahun itu resmi mendapat panggilan dari timnas Norwegia U20. Kepastian itu diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Norwegia atau NFF yang diunggah ulang oleh Samuel Silalahi di akun Instagramnya pada tanggal 11 Maret 2025. Norwegia U20 menjadi salah satu dari 24 negara atau 5 diantaranya dari Eropa yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 2025 di Chile. Timbul spekulasi, apakah Samuel Silalahi menolak untuk membela timnas Indonesia demi main di Piala Dunia? Belum diketahui jawabannya. Sejauh ini dia diketahui belum ada kabar apakah pernah dipanggil ke skuad Garuda, baik kelompok umur maupun tim senior. Didier Drogba lahir 11 Maret 1978, Abidjan, Pantai Gading, adalah pemain sepak bola profesional Pantai Gading yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Pantai Gading dalam pertandingan internasional dan 2 kali dinobatkan sebagai pemain sepak bola terbaik Afrika 2006-2009. Pada usia 5 tahun, Drogba dikirim ke Prancis di bawah pengawasan mamanya, seorang pemain sepak bola profesional. Setelah 3 tahun ia kembali ke rumah, hanya untuk kembali ke Prancis setelah 3 tahun lagi di Indonesia. Pada usia 15 tahun, Drogba menjadi pemain magang di klub divisi kedua Le Valois di luar Paris, dan kemudian pada musim 1997-98 dia pindah ke Le Mans FC, di mana pada musim keduanya dia menandatangani kontrak profesional. Pada Januari 2002, Drogba bergabung dengan Guingamp, klub divisi teratas, dan mencetak 17 gol dalam 34 pertandingan domestik dan tambahan 11 gol di kompetisi Eropa
saat klub tersebut mencapai final Piala UEFA 2004, di mana mereka kalah 2-0 dari Valencia dari Spanyol. Drogba pindah ke Inggris Chelsea FC pada 2004 melalui pertukaran pemain dari Marseille. Meskipun Chelsea memenangkan kejuaraan Premier League pertama mereka dalam 50 tahun di musim selanjutnya, penyerang tengah baru mereka tidak konsisten. Drogba cepat, waspada, dan sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri, meskipun dia menunjukkan kecenderungan mudah berangin dalam pertandingan. Bahkan di musim keduanya ketika gelar Chelsea berhasil dipertahankan, apresiasi penggemar masih rendah. Namun pada akhir musim 2006-2007, ketika Chelsea gagal dalam upaya mereka untuk meraih gelar Liga ketiga secara berturut-turut, Drogba telah memenangkan hati sebagian besar penggemar Chelsea yang skeptis dengan menjadi pencetak gol Liga dengan 20 gol untuk musim itu dan menyelesaikan musim dengan total 33 gol. Ia berharap seluruh tahapan proses naturalisasi ini dapat segera rampung tanpa kendala berarti. Dengan demikian, ia bisa sesegera mungkin masuk dalam skema pemanggilan pelatih timnas Indonesia untuk agenda-agenda penting mendatang. Keseriusan Ciro bukan sekedar isapan jempol. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Kementerian Hukum dan Kehakiman Maluku Utara, Budi Argap Situngkir. Pihaknya menyatakan dukungan penuh terhadap proses permohonan naturalisasi Ciro, asalkan seluruh dokumen persyaratan telah terpenuhi. Apabila berkas permohonan sudah sesuai serta lengkap, bisa kami proses segera lewat sistem AHU online, ucap Budi Argap Situngkir di Ternate, Sabtu tanggal 14 Februari 2026, sebagaimana dilansir dari Antara. Ciro Alves bukanlah nama asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Perjalanannya di Indonesia dimulai bersama PS Tira, kini Persikabo 1973, sebelum akhirnya meraih puncak kejayaan bersama Persib Bandung. Di bawah bendera Maung Bandung, ia berhasil membawa klub asal Jawa Barat ini mendapatkan 2 gelar Liga 1 berurutan, yakni musim 2023-2024 dan 2025-2026. Kini meski telah berganti seragam menjadi Malut United, ketajaman Ciro yang kini menjalani proses naturalisasi belum memudar. Sepanjang musim berjalan, pemain berusia 36 tahun ini masih tampil gacor dengan koleksi 9 gol. Statistik ini menjadi bukti bahwa kualitas fisiknya masih sangat kompetitif untuk bersaing di level tertinggi. Hadirnya Ciro di lini depan timnas Indonesia kelak diprediksi akan menambah variasi serangan yang lebih mematikan. Pengalamannya yang sangat panjang di liga domestik membuatnya memiliki keunggulan dalam hal adaptasi cuaca dan gaya bermain tim-tim Asia. Kini publik sepak bola nasional tinggal menanti waktu hingga proses naturalisasi Ciro Alves selesai. Selain itu, juga benar-benar eligible mengenakan jersey merah putih di lapangan hijau. Nama Ilyas Al-Hafd kembali mencuat dalam perbincangan seputar calon pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Winger yang kini membela True Bangkok United itu tampil menonjol di kompetisi Asia, membuka kembali peluang yang sempat redup sejak era pelatih sebelumnya. Performa terbarunya menjadi sorotan setelah ia mencetak gol saat menghadapi MacArthur FC pada babak 16 besar ajang kontinental Asia. Gol tersebut membantu klubnya meraih kemenangan 2-0 dan memperkuat kontribusinya sepanjang turnamen. Penampilan itu menambah catatan produktifnya di kompetisi antar klub Asia musim ini. Momentum tersebut kembali menempatkannya dalam radar pengamatan, terutama karena ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan nenek yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Al-Hafd lahir pada 23 Februari 1997 di Rotterdam, Belanda, dengan latar belakang keluarga campuran Maroko Indonesia. Ia menempuh pendidikan sepak bola sejak usia muda di akademi lokal sebelum berkembang bersama sistem pembinaan Sparta Rotterdam. Debut profesionalnya datang pada musim 2015-2016. Dalam perjalanan karirnya, ia sempat memperkuat berbagai klub Eropa, termasuk Almere City Vice, di mana ia mencatat ratusan pertandingan dan pengalaman bermain di Armenia sebelum kembali ke Belanda dan akhirnya berlabuh di Thailand pada 2025. Sepanjang karir seniornya, ia telah mengumpulkan ratusan penampilan kompetitif dengan kontribusi puluhan gol dan assist, menegaskan konsistensinya sebagai pemain sayap yang fleksibel. Selain pengalaman klub, Al-Hafd pernah tampil untuk tim nasional kelompok umur Belanda, menambah jam terbang di level internasional. Di luar statistik, ia juga sempat menarik perhatian publik Indonesia ketika terlihat mengibarkan bendera merah putih dalam selebrasi juara di masa lalu. Faktor keturunan tersebut menjadikan namanya pernah masuk daftar penjajakan naturalisasi. Kini dengan perkembangan karir yang kembali stabil, peluang itu kembali menjadi bahan diskusi dalam konteks regenerasi skuad. Dengan kebutuhan timnas Indonesia memperluas kedalaman sektor sayap, profil pemain seperti Al-Hafd menghadirkan alternatif menarik. Pengalaman bermain di Eropa dan Asia, ditambah fleksibilitas posisi, menjadi nilai tambah yang berpotensi dimanfaatkan jika proses administratif dan strategi teknis berjalan searah.
Meski belum ada kepastian langkah naturalisasi, performa terbarunya menunjukkan bahwa ia masih relevan dipantau. Dalam sepak bola modern, pemain berpengalaman lintas liga seperti Ilyas Al-Hafd dapat menjadi opsi tambahan untuk masa depan skuad.